Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Lause bersuka cita sekali karena bisa bertemu lagi dengan teman-teman di rumah. Hari ini Lause tidak sendirian loh, tapi ditemani oleh seorang teman. Tapi temennya di mana ya? Loh, dia di mana? Di mana ya dia? Di mana ya? Lause Mary. John, ternyata kamu muncul juga. Iya Lause, hari ini kita mau mendengarkan cerita apa ya? Nah, minggu ini kita sudah memasuki bulan November. Bulan November itu adalah bulan kepahlawanan. Hari ini kita mau bercerita tentang salah satu pahlawan Alkitab. Siapa ya Lause? Siapa ya dia ya? Nah, untuk mengetahui siapa pahlawan Alkitab itu, Lause mau membawa John dan teman-teman semua yang ada di rumah di dalam satu petualangan Bible Adventure. Yeay! Senang sekali Lause, nggak sabar rasanya. Teman-teman di rumah sudah siap belum? John, kamu sudah siap belum? Iya Lause, siap Lause, sekarang. Nah, coba sebelum kita berangkat, Lause ada petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk ini nanti akan membantu kita untuk mengetahui siapa pahlawan Alkitab kita itu. Yuk, kita mulai aja ya. Sebelum kita berangkat, kita harus membawa petunjuk-petunjuknya terlebih dahulu. Hooray! Oke, kalau begitu kita mulai saja. Tapi sebelumnya, John, anak-anak di rumah, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau siapkan hati kami, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, John, teman-teman di rumah sekalian, kita mulai yuk. Kita akan melihat petunjuk kita yang pertama. Yuk, kita mulai saja. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat petunjuk yang pertama belum? Petunjuk yang pertama itu adalah panglima perang. Artinya apa? Pahlawan kita ini adalah seorang pemimpin perang. Dia memimpin pasukannya dengan menuruti petunjuk Tuhan melawan musuh-musuhnya. Kira-kira sudah tahu belum siapa dia? John, kamu sudah tahu belum siapa dia? Belum Lause. Kalau begitu, mari kita melihat petunjuk yang kedua saja. When I am afraid.
Nah, adik-adik di rumah tadi sudah melihat belum petunjuk yang kedua gambar apa? John, kamu sudah melihat belum petunjuk kedua itu gambar apa? Iya Lause, iya. Obor. Betul sekali, petunjuk yang kedua tadi adalah gambar obor. Obor itu adalah salah satu senjata yang dibawa oleh pahlawan kita waktu dia berperang melawan musuh-musuhnya. Obor itu juga berarti adalah bisa melawan kegelapan. Nah, sudah tahu belum kira-kira siapa pahlawan kita dengan melihat dua petunjuk itu? John, bagaimana? Belum. Aduh, bagaimana? Kalau begitu, yuk kita menuju petunjuk yang ketiga saja. Adik-adik di rumah, petunjuk yang ketiga ini adik-adik juga bisa memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang sudah tampil di layar. Oke, kita siap-siap menuju petunjuk yang ketiga saja. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku, terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang kumiliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Nah, adik-adik di rumah tadi sudah melihat belum petunjuk kita yang ketiga, yaitu sangkakala. John, kamu tahu nggak sangkakala di sini itu apa? Belum Lause, belum. Nah, pahlawan Alkitab kita ini selain membawa obor juga membawa sangkakala sebagai alat waktu dia berperang melawan musuh-musuhnya. Ketiga petunjuk ini kira-kira sudah bisa tahu belum siapa pahlawan Alkitab kita ini? Bagaimana John? Masih belum Lause. Aduh, bagaimana? Oke, sekarang kita ulangi lagi melihat ketiga petunjuk yang ada ya. Oke, yang pertama adalah panglima perang. Yang kedua adalah obor. Yang ketiga adalah sangkakala. Menjadi sebuah gambar yang bagus ya Lause. Betul sekali. Gambar ini adalah gambar seorang panglima perang membawa obor dan sangkakala. Kira-kira siapa dia? Siapa dia, John? Belum tahu Lause, belum tahu. Wah, ternyata dia adalah Gideon. Gideon, John. Ya Lause. Jadi
Adik-adik di rumah, John, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Gideon. Kira-kira semuanya sudah siap belum mendengarkan cerita tentang Gideon? John? Iya Lause, siap. Udah gak sabaran nih. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Lause akan menyanyikan satu buah lagu untuk mempersiapkan kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Linda. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, barusan adik-adik kan sudah mengikuti Bible Adventure. Adik-adik udah ketemu dong dengan clue-cluenya. Kira-kira adik-adik tahu nggak Lause Linda mau cerita tentang apa minggu ini? Ya, benar sekali. Lause Linda mau cerita tentang Gideon. Adik-adik, apa sih yang akan Lause Linda ceritakan? Sekarang kita mau berdoa dulu. Adik-adik semuanya fokus berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu itu bangsa Israel melakukan kejahatan, yaitu mereka menyembah berhala adik-adik, sehingga membuat Tuhan sedih. Karena itu Tuhan tidak menolong bangsa Israel. Tuhan mengizinkan bangsa Midian menguasai bangsa Israel. Mereka dikalahkan oleh bangsa Midian. Bangsa Midian itu adalah bangsa yang jahat adik-adik. Dia suka berperang, pasukan mereka sangat banyak. Dia merampas semua bahan makanan dan hasil ternak orang-orang Israel. Bangsa Israel merasa ketakutan. Mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Orang Israel menjadi sangat miskin dan kelaparan. Akhirnya mereka baru ingat kepada Tuhan. Mereka berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan yang baik dan setia. Dia mendengar dan menjawab doa mereka. Walaupun bangsa Israel telah membuat hati Tuhan sedih, tetapi Tuhan tetap mengampuni mereka adik-adik. Adik-adik tahu nggak bagaimana cara Tuhan menolong mereka? Tuhan memilih pemimpin untuk melawan bangsa Midian. Suatu hari ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum. Namanya Gideon. Siapa adik-adik?
Gideon. Suatu kali datang malaikat dan berkata kepada Gideon, "Hai Gideon, pahlawan berani, selamatkanlah bangsamu." Tapi adik-adik, Gideon berkata, "Aku kan masih muda dari kaumku, bagaimana aku bisa menyelamatkan bangsa Israel?" Tapi malaikat itu berkata, adik-adik, "Tuhan akan menyertaimu Gideon, kamu tidak perlu takut." Karena Gideon belum yakin atas penyertaan Tuhan, Gideon meminta tanda-tanda dari Tuhan, adik-adik. Tuhan memberikan tanda yang pertama kepada Gideon. Saat Gideon membawa daging dan roti, malaikat meminta Gideon meletakkannya di atas batu dan menyiram semua dengan kuahnya. Setelah malaikat itu mengulurkan tongkat pada daging dan roti itu, tiba-tiba daging dan roti itu terbakar, adik-adik. Tuhan menerima persembahan dari Gideon. Kata Gideon, "Celakalah aku, sebab aku telah melihat Tuhan dengan berhadap muka." Tetapi Tuhan berfirman, "Engkau selamat, jangan takut, engkau tidak akan mati." Tapi adik-adik, Gideon tetap takut. Dia tetap masih tidak percaya, adik-adik, apakah dia bisa menyelamatkan bangsa Israel. Keesokannya Gideon meminta tanda lagi kepada Tuhan. Pagi hari hanya ada bulu domba yang terkena embun dan tanahnya tidak sama sekali. Ternyata benar, Tuhan hanya memberi embun di bulu domba saja. Tanahnya kering, adik-adik. Itu adalah tanda kedua. Walaupun Tuhan sudah memberi 2 tanda, tetapi belum cukup membuat Gideon tidak takut. Dia meminta 1 tanda lagi, adik-adik. Tapi ini sebaliknya, dia meminta bulu dombanya yang kering, sedangkan tanah terkena embun. Kira-kira apa yang terjadi? Keesokan harinya, benar sekali adik-adik, hanya tanah yang terkena embun, sedangkan bulu domba itu kering, adik-adik. Itulah tanda yang ketiga. Wow, sungguh luar biasa ya Tuhan kita. Akhirnya Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan menyertai dan menjadikannya pemimpin perang. Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan, adik-adik. Banyak sekali ya pasukannya. Tetapi Tuhan memerintahkan agar dipilih lagi yang paling berani. Pasukannya terlalu banyak. Gideon berteriak kepada pasukannya, "Hai kalian semuanya, siapa yang takut berperang, silakan pulang." Lalu pulanglah 22.000 pasukan yang takut, adik-adik. Kemudian pasukan yang tersisa hanya tinggal 10.000 orang. Apakah mereka bisa menang dengan pasukan yang makin sedikit itu? Tapi malah Tuhan berfirman, "Gideon, itu masih terlalu banyak. Kamu harus memilih lagi dari pasukan itu." Bagaimana caranya Tuhan? Tuhan memerintahkan agar Gideon membawa pasukan itu untuk minum air. Pasukan yang meminum air sambil menjilat seperti anjing ada 9.700 orang dan mereka tidak dipilih, mereka dipulangkan. Sedangkan pasukan yang meminum air dengan cara yang benar, yaitu dengan menggunakan tangan untuk meminum air, ada 300 orang dan mereka yang terpilih untuk berperang. Udah makin sedikit adik-adik. Sekarang Gideon hanya punya 300 pasukan yang paling gagah berani dan yang paling terpilih. Apakah Gideon bisa mengalahkan bangsa Midian hanya dengan 300 orang? Karena pasukan Midian sangat banyak, adik-adik. Pada malam hari, Gideon dan 3 pasukan mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Tuhan berkata lagi kepada Gideon yang masih takut, adik-adik. Tuhan meminta Gideon pergi ke kemah musuh bersama 3 pasukannya. Gideon diam-diam turun, adik-adik, ke perkemahan bangsa Midian dan mendengar percakapan tentang mimpi seorang tentara bahwa mereka pasti kalah di tangan Gideon.
Nah, saat itu Gideon percaya karena pernyataan Tuhan pasti Gideon akan menang. Setelah itu Gideon kembali ke perkemahannya dan menguatkan bangsa Israel. Dia meyakinkan bangsa Israel atas penyertaan Tuhan sehingga dia pasti akan menang. Lalu dia membagi mereka menjadi 3 kelompok adik-adik. Bagian meniup sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor. Dan akhirnya mereka pergi ke perkemahan bangsa Midian. Mereka meniup sangkakala yang kencang, mereka memecahkan buyung dan mereka memegang obor dan berteriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Bangsa Midian merasa kaget adik-adik. Semua pasukan Midian kacau balau. Mereka saling membunuh, mereka kebingungan dan mereka berhamburan melarikan diri adik-adik. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel menang dalam peperangan. Dia berhasil mengalahkan bangsa Midian karena penyertaan Tuhan. Bangsa Israel dan Gideon tidak takut lagi dan mereka akhirnya bisa menang. Nah adik-adik, dari cerita Gideon ini pasti adik-adik juga pernah merasakan jadi kayak Gideon adik-adik. Adik-adik pasti juga pernah takut waktu adik-adik gak bisa menyelesaikan tugas, waktu adik-adik ditinggal sama teman-temannya, waktu adik-adik bertengkar dengan teman, adik-adik pasti juga merasa takut. Tapi adik-adik bisa berdoa sama Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan agar adik-adik tidak takut lagi, karena dari penyertaan Tuhan juga bisa menghilangkan rasa takut adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita mau semangat, kita mau ayat hafalan bersama-sama ya. Ya, sekarang kita mau sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sip, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya tangannya ditaruh di atas, di depan, kita taruh di dada, kita lipat bersama-sama, kita mau berdoa. Ikutin doanya Lose ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang Gideon. Kami tidak takut lagi Tuhan, karena penyertaan Tuhan ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sekarang adik-adik, waktunya adik-adik aktivitas. Adik-adik minta bantuan mama atau papa untuk melakukan aktivitas ya. Dan jangan lupa adik-adik, minta orang tua kalian untuk foto aktivitas itu dan berikan kepada Lose-Lose. Jadi biar Lose-Lose bisa tayangkan di minggu depan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Bye. Selamat pagi anak-anak, kita sekarang akan membuat aktivitas. Yang akan kita buat adalah salah satu senjata dari Gideon. Bahan yang kita perlukan adalah 2 buah tisu roll, bekas roll dari tisu roll, botol aqua atau boleh juga bekas botol Sprite. Kita hanya memakai ujungnya saja ya. Dan kita memerlukan kertas 3 warna, kertas kuning, orange dan merah untuk apinya. Pertama-tama kita sambungkan rollnya karena ini kurang panjang, jadi sebelumnya kita potong dulu ujung-ujungnya. Kalau anak-anak yang kecil tidak bisa mengerjakannya, bisa minta tolong pada kakak atau mama ya. Kita potong-potong ujungnya lalu kita sambung seperti ini ya. Kita sambung jadi seperti ini, lalu kita bungkus. Kita bungkus rollnya
kita bungkus rollnya. Lalu kita bungkus rollnya dan akan jadi seperti ini. Kita bungkus rollnya dan kita juga bungkus ujung, botol tadi ya, yang akan menjadi corongnya obor Gideon. Kita bungkus juga, kita bungkus dan kita dekatkan ujungnya. Nanti ini akan dimasukkan ke dalam ini nantinya sesudah dipasang. Lalu kita gunting-gunting kertas tadi. Kita gunting warna kuning bentuk seperti ini. Kalau kalian tidak punya kertas ini, kalian bisa pakai kertas putih dan diwarnai kuning, orange, dan merah. Lalu kita tempelkan. Kita tempelkan kertas-kertas ini, dan ini kuning yang lebih dahulu, lalu selanjutnya orange dan merah. Nanti jadinya akan seperti ini. Lalu kita gabungkan dengan tadi batangnya. Ini loh, saya pakai yang kecil. Kalau kalian merasa kurang banyak apinya, bisa tambahkan tempel semuanya. Lalu di dalam ayat hafalan dituliskan di sini, dan kalian bisa menambahkan hiasan. Selamat beraktivitas, tidak sulit bukan?